Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mariolisa Sindisari dengan NIM 2301140075 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Topik pembahasan kita pada hari ini yaitu kemampuan berpikir kritis matematis ST terkait koneksi kreatif dan kritis. Nah, kita masuk pada topik pembahasan kita. Nah, topik pembahasan kita pada hari ini yaitu yang pertama, penilaian kemampuan koneksi matematik, serta contoh soal untuk koneksi seperti apa, serta indikator kemampuannya. Yang kedua yaitu penilaian kemampuan kritis matematik, serta contoh soal untuk koneksi seperti apa, serta indikator kemampuannya. Yang ketiga yaitu penilaian kemampuan kreatif matematik, serta contoh soal untuk koneksi seperti apa, serta indikator kemampuannya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu penilaian kemampuan koneksi matematik serta contoh soal untuk koneksi seperti apa serta indikator penilaian kemampuannya. Nah, sebelum itu kita masuk pada pengertiannya dulu. Nah, kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan untuk menghubungkan konsep, proses, dan prosedur matematika dengan berbagai aspek lain, termasuk topik matematika lain, disiplin ilmu lain, dan kehidupan sehari-hari. Nah, indikator dari kemampuan koneksi matematika ini, yang pertama yaitu koneksi antar konsep matematika, yang kedua yaitu koneksi dengan disiplin ilmu lain, yang ketiga yaitu koneksi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Nah, contoh soalnya yaitu sebuah perusahaan ingin menentukan biaya produksi yang paling efektif untuk memproduksi suatu produk. Nah, biaya bahan baku per unit adalah Rp500. Nah, biaya tenaga kerja per unit adalah Rp300 dan biaya overhead per unit adalah Rp200. Nah, jika perusahaan ingin memproduksi 1000 unit, berapa total biaya produksi yang diperlukan? Bagaimana prinsip matematika yang digunakan dalam perhitungan ini terkait dengan konsep ekonomi? Nah, kita masuk pada penyelesaiannya. Nah, pertama kita buat dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama yang diketahui yaitu biaya bahan baku per unit. Nah, biaya bahan baku per unitnya tadi Rp500. Ada pula biaya tenaga kerja per unit yaitu Rp300 dan yang terakhir yaitu biaya overhead per unit yaitu Rp200. Nah, yang ditanya dari soal tersebut yaitu jika perusahaan ingin memproduksi 1000 unit. Nah, berapa total biaya produksi yang diperlukan? Bagaimana prinsip matematika yang digunakan dalam perhitungan ini terkait dengan konsep ekonomi? Nah, penyelesaiannya yaitu yang pertama kita menjumlahkan biaya per unitnya dulu. Nah, total per unit untuk rumusnya yaitu total per unit sama dengan biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja ditambah dengan biaya overhead. Nah, untuk substitusi nilai-nilai yang diberikan yaitu untuk mencari total biaya per unit itu dengan total biaya per unit sama dengan 500 di mana 500 ini merupakan biaya bahan baku ditambah 300 yang merupakan biaya tenaga kerja dan ditambah dengan 200 yang merupakan biaya overhead. Nah, jumlah dari 500 ditambah 300 ditambah 200 sama dengan 1000. Nah, kedua, kita menjumlahkan untuk menghitung total biaya produksi. Nah, untuk mencari total biaya produksi dengan total biaya produksi sama dengan total biaya per unit dikali dengan jumlah unit. Nah, untuk itu kita mensubstitusi nilai-nilai yang telah dihitung dengan total biaya produksi sama dengan 1000 yang merupakan total biaya per unit dikali dengan 1000 yang merupakan jumlah unit. Nah, hasil dari biaya produksi di mana hasil dari biaya produksi yaitu 1000 dikali 1000 yang menghasilkan Rp1.000.000. Nah, dengan demikian total biaya produksi yang diperlukan untuk memproduksi 1000 unit produk adalah Rp1.000.000. Maka
Dengan demikian, total biaya produksi yang diperlukan untuk memproduksi 1000 unit produk adalah 1 juta rupiah. Nah, dalam hal ini, soal yang dibahas tadi merupakan soal yang menghubungkan matematika dengan disiplin ilmu ekonomi. Nah, konsep matematika yang digunakan adalah penghitungan biaya total biaya. Nah, sedangkan konsep ekonomi yang terkait adalah analisis biaya produksi, di mana siswa harus menerapkan prinsip-prinsip matematika untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Nah, maka dari soal tersebut masuk dalam indikator pertama, di mana siswa yang mengerjakan seperti yang dijelaskan tadi, nah siswa tersebut telah memenuhi semua indikator yang ada, di mana indikator yang terdapat dalam kemampuan koneksi matematika itu yang pertama koneksi antar konsep matematika, yang kedua koneksi dengan disiplin ilmu lainnya, dan yang ketiga yaitu koneksi dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk pada penilaian kemampuan kritis matematik serta contoh soal untuk kritis seperti apa dan indikator kemampuannya. Nah, sebelum itu kita masuk pada pengertian dari kemampuan kritis matematika. Nah, kemampuan kritis matematika adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah matematika yang kompleks. Nah, penilaian kemampuan kritis matematika bertujuan untuk mengetahui seberapa baik siswa dapat menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah matematika. Nah, indikator dari kemampuan kritis ini yaitu yang pertama ada interpretasi, yang kedua yaitu analisis, yang ketiga yaitu evaluasi, dan yang keempat yaitu inferensiasi. Nah, berikut adalah contoh soalnya, yang yaitu sebuah bangun memiliki 5 lantai dengan 10 kamar di setiap lantai. Nah, jika setiap kamar memiliki 4 orang, berapa jumlah orang yang tinggal di bangun tersebut? Nah, kita masuk pada pembahasannya. Nah, dalam hal ini kita membuat dengan perhitungan biasa. Nah, jika dengan perhitungan biasa, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita jumlahkan kamar di seluruh bangunan. Nah, tadi dijelaskan setiap lantai memiliki 10 kamar dan ada 5 lantai. Nah, maka jumlah total kamar di bangunan tersebut adalah cara kita mencari yaitu dengan 10 kamar per lantai dikali dengan 5 lantai. Nah, hasilnya yaitu 50 kamar. Nah, lalu kita jumlahkan orang per kamarnya. Nah, tadi dijelaskan bahwa setiap kamar dihuni oleh 4 orang. Nah, setelah kita mengetahui jumlah orang per kamar, kita masuk ke total atau jumlah orang di bangunan tersebut. Nah, setelah kita mengetahui tadi jumlah kamar yang terdapat di 5 lantai tersebut dan jumlah orang per kamar, kita masuk di menjumlahkan keseluruhan yang telah diketahui tadi. Nah, dengan total 50 kamar dan setiap kamar dihuni oleh 4 orang, maka jumlah total orang yang tinggal di bangunan tersebut adalah 50 kamar dan dikali dengan 4 orang per kamar. Nah, hasil dari 50 kamar dikali 4 orang per kamar, hasilnya sama dengan 200 orang. Jadi,
Jadi jumlah orang yang tinggal di bangunan tersebut yaitu 200 orang. Nah, kita masuk pada perhitungan kritis, di mana menggunakan pendekatan bertahap. Nah, yang pertama, sama dengan yang dijelaskan tadi. Yang pertama yaitu hitunglah jumlah penghuni per lantai. Nah, di sini yang tadi hitungan awalnya itu jumlahkan kamar di seluruh bangunan. Nah, kalau di perhitungan kritis, dia menghitung jumlah penghuninya dulu per lantai. Nah, di setiap lantai memiliki 10 kamar, dan setiap kamar dihuni oleh 4 orang. Nah, maka kita jumlahkan penghuni per lantai. Nah, hasilnya yaitu 10 kamar per lantai dikali dengan 4 orang per kamar. Hasilnya 40 orang per lantai. Yang kedua, setelah kita mengetahui jumlah orang yang berada di satu lantai, yaitu 40 orang, kita masuk pada menghitung jumlah penghuni seluruh bangunan. Nah, di sini ada total 5 lantai dalam bangunan tersebut. Nah, jika setiap lantai dihuni oleh 40 orang, maka total penghuni seluruh bangunan adalah 40 orang per lantai, karena tadi sudah dijelaskan bahwa dalam satu lantai terdapat 40 orang. Maka di sini ditulis jadi 40 orang per lantai dikali 5 lantai. Nah, 5 lantai ini merupakan jumlah lantai yang ada. Nah, maka 40 orang per lantai dikali dengan 5 lantai sama dengan 200 orang. Nah, hasil dari perhitungan biasa dan perhitungan kritis sama. Nah, dalam hal ini jumlah total orang yang tinggal di bangunan tersebut adalah 200 orang. Nah, dari soal tersebut, pada penyelesaian pertama hanya memenuhi 3 indikator, yaitu interpretasi, analisis, dan evaluasi. Dan pada penyelesaian yang kedua, memuat semua indikator, yaitu terdapat menganalisis informasi, mengevaluasi jumlah kamar dan orang, dan memecahkan masalah jumlah orang. Selanjutnya, kita masuk pada penilaian kemampuan kreatif matematik, serta contoh soal untuk kreatif seperti apa, serta indikator kemampuannya. Nah, kita masuk pada pengertian dari kemampuan kreatif matematika. Nah, kemampuan kreatif matematika adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan unik dalam memecahkan masalah matematika. Nah, penilaian kemampuan kreatif matematika bertujuan untuk mengetahui seberapa baik siswa dapat mengembangkan ide-ide baru dan unik dalam memecahkan masalah matematika. Nah, adapun indikator kemampuan kreatif matematika. Yang pertama yaitu kelancaran. Nah, kelancaran dalam hal ini yaitu kemampuan untuk melakukan operasi matematika dengan cepat dan tepat, ataupun dengan akurat. Nah, siswa yang memiliki kelancaran yang baik dapat melakukan perhitungan dengan mudah dan tidak perlu memikirkan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua yaitu fleksibilitas, di mana dalam hal ini fleksibilitas dalam matematika adalah kemampuan untuk menggunakan berbagai strategi dan metode untuk memecahkan masalah. Nah, siswa yang memiliki fleksibilitas yang baik dapat menggunakan berbagai cara untuk memecahkan masalah dan tidak terpaku pada satu metode saja. Yang ketiga yaitu orisinalitas. Nah, dalam hal ini orisinalitas dalam matematika adalah kemampuan untuk menciptakan solusi yang unik dan kreatif untuk memecahkan masalah. Nah, siswa yang memiliki orisinalitas yang baik dapat menciptakan solusi yang tidak biasa dan tidak terpaku pada solusi yang sudah ada. Dan yang terakhir yaitu elaborasi, di mana elaborasi dalam matematika adalah kemampuan memperdalam pengetahuan matematika yang sudah ada.
Nah, siswa yang memiliki elaborasi yang baik dapat memperluas dan memperdalam pengetahuan matematika mereka dengan menggunakan konsep-konsep yang sudah ada. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Nah, contoh soal yang kita ambil yaitu sebuah toko memiliki 120 buah apel dan setiap hari toko tersebut menjual 15 buah apel. Nah, berapa hari yang diperlukan untuk menjual semua apel hingga habis? Nah, penyelesaiannya yaitu dibagi untuk membandingkan, itu kita menggunakan dua penyelesaian. Yang pertama yaitu menggunakan operasi pembagian langsung, di mana langkah-langkahnya yang pertama diketahui total ataupun jumlah apel adalah 120 buah dan setiap hari terjual sebanyak 15 buah. Nah, untuk mengetahui berapa hari yang diperlukan, kita membagi jumlah total apel dengan jumlah apel yang terjual per hari, yaitu untuk mendapatkan jumlah hari ataupun jumlah total apel yang terjual per hari. Nah, yang pertama itu substitusi nilai, yaitu jumlah buah sama dengan 120 buah. Nah, jumlah apel yang terjual per hari yaitu 15 buah. Nah, 120 bagi 15 sama dengan 8. Nah, 120 merupakan jumlah total buah keseluruhan dan 15 merupakan jumlah buah yang terjual per hari. Nah, 8 merupakan jumlah hari untuk menjual semua apel tersebut. Jadi, toko memerlukan waktu 8 hari untuk menjual semua apel. Nah, selanjutnya kita menggunakan penyelesaian yang kedua, yang dimana menggunakan pendekatan kreatif dengan penjumlahan bertahap. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita mulai dengan jumlah total apel. Nah, jumlah total apel yaitu 120 buah. Nah, setiap hari toko menjual 15 buah apel. Nah, maka kita akan mengurangi jumlah apel secara bertahap hingga mencapai 0. Nah, proses pengurangan dilakukan dengan tahapan yang pertama, yaitu pada hari pertama, yaitu 120 dikurang 15. Nah, 120 dikurang 15 sama dengan 105. Nah, sisa apelnya yaitu 105 pada hari pertama. Yang kedua, pada hari kedua, yaitu 105 dikurangi 15 sama dengan 90. Ada 105 merupakan sisa apel pada hari pertama dikurangi dengan total apel yang terjual dalam satu hari. Nah, hasilnya 90. Jadi sisa apelnya 90 buah. Pada hari ketiga juga sama, yaitu 90 buah apel dikurangi 15 sama dengan 75. Nah, sisa apelnya yaitu 75 buah. Pada hari keempat juga 75 dikurangi 15 sama dengan 60. Nah, sisa apelnya yaitu 60. Nah, pada hari kelima yaitu 60 dikurang 15 sama dengan 45. Nah, sisa apelnya yaitu 45 buah. Nah, pada hari ke-6 yaitu 45 dikurang 15 sama dengan 30. Nah, sisa apelnya pada hari yang ke-6 yaitu 30 buah. Selanjutnya pada hari ke-7 yaitu 30 dikurangi 15 sama dengan 15. Dan pada hari ke-8 yaitu 15 dikurangi 15 sama dengan 0. Nah, berarti pada hari ke-8 apel sudah habis terjual. Nah, dari langkah di atas terlihat bahwa diperlukan 8 kali pengurangan atau 8 hari untuk menghabiskan semua apel. Nah, jawabannya toko memerlukan waktu selama 8 hari untuk menjual semua apelnya menggunakan pendekatan kreatif ini. Nah, jadi dari pernyataan tersebut, dari kedua jawaban ataupun dua penyelesaian tersebut,
Nah, jika siswa dengan penyelesaian seperti yang pertama, maka siswa tersebut masuk ke dalam indikator kelancaran dan fleksibilitas. Nah, dan jika siswa menyelesaikan soal mengikuti penyelesaian yang kedua, maka siswa tersebut masuk dalam semua indikator kemampuan kreatif seperti kelancaran, fleksibilitas, orisinalitas, dan elaborasi. Sekian dari saya, terima kasih.